Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'adah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang sudah masuk, yang sudah japri ke saya dari netizen yang meminta penjelasan terkait dengan sholat jamaah lewat Zoom. Karena ini masa corona ya sangat menyedihkan. Memang corona belum berakhir, sudah 1 tahun lebih, dan masyarakat pun ya banyak yang mengurangi interaksi sosial mereka di rumah, tidak keluar ya, bahkan akhirnya kegiatan mereka itu jarak jauh ya, dengan Zoom. Jadi pembelajarannya dengan Zoom, ada rapat, ada diskusi juga dengan Zoom. Lalu ada pertanyaan yang masuk ke saya, bagaimana hukum sholat jamaah? Ya, pertanyaannya sebenarnya sholat Jumatan ya, karena yang wajib Jumatan, karena dia nggak berani keluar rumah, akhirnya lewat via Zoom. Bagaimana hukumnya? Jadi kalau ini kita bahas dulu di Jumatannya, nanti sholat jamaah secara umum. Jawabannya adalah dalam sholat Jumat itu memang ada beberapa syarat yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Ada syaratnya harus 40 orang ya, harus sudah masuk waktu duhur dan lain-lain. Itu sudah maklum di kitab-kitab fikih. Ada lagi syarat yang harus fi hittatil baladi, harus di daerah pemukiman ya. Itu syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat. Kalau semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi ya, lalu bagaimana hukum sholat berjamaah ini? Saya melihatnya ini lebih dari sisi sholat jamaahnya. Jadi dia via Zoom, atau kalau dulu sebelum rame Zoom itu ada sholat taraweh. Kalau tengah malam itu sholat tarawihnya di Masjidil Haram ya, ada Masjidil Haram itu menggelar sholat biasanya, kalau jamnya karena beda, di sini itu tengah malam, di sana sedang sholat tarawih. Ini dulu sudah pernah ada yang nanya ke saya pertanyaan ini ya, belum rame-ramenya Zoom dulu itu sudah nanya, bagaimana saya ikut sholat tarawih yang di Masjidil Haram? Saya di rumah sambil di depan saya itu ada televisi, saya sambil nonton TV. Jadi saya melihat gerakannya imam ya, imamnya ruku, imamnya sujud ya, itu saya melihat semua kan, dan saya mendengarnya, jadi saya bisa mengikuti gerakannya. Itu dulu pertanyaan sudah masuk di majelis-majelis taklim yang saya ampu. Dan ini karena musimnya Zoom, juga ada pertanyaan yang masuk, sholat jamaah itu via Zoom. Jadi di situ makmum benar-benar melihat imamnya sedang rukuk, i'tidal, sujud, dan mendengar suaranya. Dan itu apalagi kalau digelar bersama-sama via Zoom semua, bagaimana itu? Jadi nanti agak melebar akhirnya. Jadi imam hanya satu mungkin, ini kalau pertanyaan melebar. Yang lain 40 orang sudah terpenuhi tapi pakai Zoom semua. Jadi yang satu di Semarang, yang satu di Kudus, satu di Demak, satu di Jepara itu. Seumpama di Jepara, di Pati, nanti di Blora. Bagaimana itu? Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan beberapa syarat berjamaah. Jadi jamaah itu ada beberapa syarat. Dan diantaranya syaratnya adalah tidak melebihi dari ini kalau di luar masjid ya. Oh ya, sebelumnya saya terangkan. Kalau di dalam masjid, antara imam dan makmum itu boleh jaraknya sejauh apapun selama itu masih di lingkungan masjid. Contoh kalau masjidnya itu besar ya, kayak Masjidil Haram ya, imamnya di mimbar dia di tempat pengimaman itu sampai nanti makmumnya di paling belakang. Walaupun itu jauh banget, tapi selama masih dalam masjid itu boleh.
Sekarang permasalahannya kalau salah satunya di luar masjid, makmumnya di luar masjid, nah, itu syaratnya tidak boleh melebihi 300 dirham. Antara tadi kalau di imamnya di masjid ya berarti dari makmum yang terakhir yang berada di masjid dengan makmum yang di luar masjid itu tidak lebih dari 300 dirham, atau kalau dengan hitungan jarak, hitungan pakai Indonesia ya kira-kira 150 meter. Jadi makmum itu tidak boleh melebihi dari 150 meter, harus kurang dari itu syaratnya jamaah. Kalau lebih dari itu maka jamaahnya tidak sah ya, walaupun dia mendengar suara imam ya. Yang selanjutnya ada syarat lagi, ini sebenarnya syaratnya banyak, ini yang paling berhubungan dengan pertanyaan. Imam dan makmumnya itu harus nyambung ya, nyambung. Makmum itu bisa ketemu dengan imam tanpa harus membalikkan badan atau bahasa Jawanya mengkuri kiblat ya, membelakangi kiblat ya, itu harus nyambungnya gitu. Dan tidak boleh ada penghalang paten antara makmum dan imam. Jelas kalau pakai zoom ya. Tadi syarat yang pertama apakah sudah terpenuhi? Antara makmum dan imam itu tidak melebihi 300 dirham atau 150 meter. Ya kalau imamnya di Jakarta sama di Masjid Istiqlal dan kita makmumnya di Semarang atau di Kudus, di Demak, ya lebih lah itu, sampai beberapa kilo malah. Iya kan, berpuluh-puluh bahkan bisa ratusan kilo. Ya berarti nggak sah secara syarat ini ya. Tidak lebih dari 150 meter. Dan tadi ini syarat yang paling penting. Yang kedua adalah dia bisa nyambung dengan imamnya, ittisal muttasil makmum ke imam tanpa ada penghalang paten ya, penghalang yang tembok kayak apa ya, kayak tembok atau besi atau pohon yang benar-benar menghalangi makmum untuk menuju ke imam. Nah itu kalau itu tidak terpenuhi maka sholatnya jamaahnya tidak sah. Itu jawaban dari saya. Jadi itu syarat jamaah yang harus terpenuhi. Kalau tidak berarti sholat jamaahnya tidak sah. Itu dari saya, semoga bisa diterima dengan jelas, bisa dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada beberapa pertanyaan silahkan bisa diketik lewat komen di bawah ya, nanti insya Allah akan saya bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau memberi saran ya, silahkan monggo, kita terima saran dan masukannya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, like, komen, bunyikan loncengnya agar terus bisa mengikuti kajian-kajian dari saya ya. Semoga dengan niat nasrul ilmi ini untuk menyebarkan ilmu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.